Alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Darul Iman, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam kita senantiasa sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertepatan dengan maraknya peringatan 17 Agustus tahun ini, ada dua hal yang juga marak di media sosial sehingga beritanya sampai kepada kita, baik yang di kota maupun yang di pelosok desa. Yang pertama tentu berkaitan dengan kemenangan Taliban yang kembali bisa merebut Afghanistan, bahkan masuk ke istana kepresidenan tanpa perlawanan yang berarti. Yang kedua, ini yang banyak tidak disadari, tapi korbannya cukup memprihatinkan, yaitu child free. Apa ini Pak kira-kira? Apa Pak? Bacanya child free apa child free? Apa bacanya coba? Hah? Ini juga luar biasa bagi yang mengikuti informasi di media sosial. Apa ini Pak? Istilah ini apa ini? Ada yang ngerti nggak? Ibu ada yang ngerti nggak? Wah, ini yang menjawab Ketua Pimpinan Cabang Pekalongan Barat. Cara Jawanya, orang yang menikah tapi tidak pingin punya anak. Dan ini dikampanyekan di media sosial. Bukan orang lain yang mengkampanyekan, tapi mereka beragama Islam. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya, jenengan ngikuti berita ini apa tidak? Ngikuti apa tidak? Istilah ini baru dengar pagi ini apa sudah dengar sebelumnya? Sudah. Ngerti bahayanya apa tidak? Tidak ngerti bahayanya. Apalagi juru kampanyenya mereka adalah selebritis, baik yang aktif di media sosial maupun di layar televisi. Ini tantangan berat ke depan buat kita Pak. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, himbauan KB saja saya nggak srek. Himbauan KB ya, cukup 2 anak, itu aja nggak srek. Ini kampanye bagaimana nikah tapi nggak usah punya anak. Nikah punya anak 2 dibatasi 2 saja, itu nggak srek. Apalagi kemarin musim pandemi, yang tiba-tiba satu keluarga, bapaknya, anaknya, adiknya, semuanya dikirim ke Sapuro. Sepi jadinya rumah. Bapak ini program apa? Kira-kira jenengan tahu enggak ini program apa, dari siapa?
program child free ini dari siapa dan ini program apa. Sementara di Cina sekarang yang dulu melarang anak banyak, sekarang membolehkan punya anak lebih daripada 2. Indonesia ini memang tempat paling subur untuk program-program semacam ini, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini muncul sebetulnya sudah lama, tapi booming di saat-saat seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak yang bertanya, ya, baik melalui WA, telepon, ya, karena memang ini sudah banyak diikuti, apalagi mereka yang menjadi juru kampanye, ya, mengumumkan di media, kami nikah, kami punya perjanjian pranikah, dan kami punya kesepakatan untuk tidak punya anak. Itu di live, baik melalui IG, melalui Facebook, melalui YouTube, tapi itu real, ada. Nah, ketika informasi itu sampai kepada masyarakat kita, maka sedikit atau banyak akan mempengaruhi cara berpikir masyarakat kita. Generasi muda kita, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di Twitter ini trending banget. Jenengan bersyukur nggak punya Twitter, ya, jadi nggak begitu mengikuti. Bapak Ibu, apa sih child free ini? Istilah ini dari mana asalnya? Bapak Ibu perlu kita ketahui, child free adalah sebuah keputusan, pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Jadi orang ini hidupnya pengen sendiri gitu, Pak. Ya. Adapun penggunaan child free di sini adalah untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, dan ini mulai muncul sejak akhir abad 20. Artinya sudah lama, tapi di Eropa sana, di barat, di negara-negara yang penduduknya bukan Islam, di negara-negara yang mayoritas orang Kristen, orang kafir. Tapi kemudian sampai juga ke Indonesia dan sampai ke beberapa negara Islam. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Saint Agustinus, seorang filosof, teolog Kristen, percaya bahwa membuat anak adalah sikap tidak bermoral. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong begitu? Tokoh Kristen, teolog Kristen. Ya, membuat anak adalah sesuatu yang tidak bermoral. Dengan demikian, ya, artinya sesuai dengan kepercayaan mereka, ini menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang tidak kekal. Ini pemikiran yang beracun ini, Pak. Nah, untuk mencegahnya, maka mereka menggunakan kontrasepsi dengan sistem kalender. Kalau KB ini ada 2 menurut pandangan ulama, ya, yang boleh dan yang tidak boleh. Ada enggak penyuluh KB di sini? Plat merah, karyawan BKKBN, ada enggak? Harus dipahami itu. Bagaimana pandangan ulama, bagaimana pandangan Islam, ya. Bapak Ibu,
Ketika saya menyampaikan ini ada rujukannya, bukan menuduh ini program Kristen, bukan. Ada rujukannya, ya. Di dalam Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers ada di situ. Ungkapan ini keluar dari teolog Kristen. Memprogram punya anak sama dengan apa? Menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang tidak kekal. Saudara sekalian dirahmati Allah, orang ini dikenal sebagai pengikut kepercayaan maniisme. Maniisme adalah aliran keagamaan yang bercirikan gnostik atau gnotistisme, yaitu gerakan keagamaan yang mencampurkan berbagai ajaran agama. Wah, ini seperti Bahai yang masuk ke Indonesia, yang menterinya mengucapkan selamat hari raya Bahai, gitu kan. Dengar gak menteri agama ucap begitu? Jenengan sudah pernah lihat orang Bahai di Pekalongan apa belum? Serius? Pingin lihat? Pingin tahu tempatnya? Nggak usah. Nanti jenengan pingin ikut. Kenapa? Sholatnya lebih ringan, nggak usah 5 kali 5 waktu dalam satu hari, cukup 2 kali. Wudhunya masih sama, wudhunya masih sama dengan Islam. Tata cara sholatnya mirip lah, tapi tidak sama. Ya, banyak orang menganggap itu bagian daripada Islam, padahal itu sudah agama yang berbeda. Mirip dengan ini, gnotisisme, ya, gnotisisme. Jadi satu aliran keagamaan, gerakan keagamaan yang mencampurkan berbagai ajaran agama dan intinya mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah jiwa yang terperangkap dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Racun kan? Racun ini, Pak. Jadi dia ngambil ajaran ini, ajaran ini, ajaran ini, ajaran ini. Nah, manusia yang masih beragama dengan satu agama itu karena diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Itu kata mereka. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, namun demikian banyak sekali pendukung mereka, Pak, termasuk dari kalangan muslim. Kali ini program yang luar biasa, Grand Design. Kalau dulu yang marak, ya, itu adalah liberalisme, ya, kemudian pluralisme. Ini lebih parah, Pak, karena menganggap Tuhan tidak sempurna. Kalau pluralisme kan menganggap kebenaran Tuhan itu tidak mutlak, masih bisa direvisi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa tokoh-tokoh dunia mendukung ini? Mereka punya alasan. Kenapa mereka mendukung program untuk tidak punya anak, menikah saja tanpa punya anak? Karena mereka punya alasan. Pertama, adanya masalah kesehatan, termasuk kelainan genetik. Adanya masalah kesehatan atau kelainan genetik. Ini alasan pertama. Kalau ini Pak, sekilas, sepintas masih bisa diterima oleh akal, tapi bukan akal saya loh ya. Gini misalnya, yang buat contoh saya saja, jangan orang lain. Ya, saya ini penderita asma. Ini kan saya umumkan terus di mana-mana. Penyakit itu bukan aib, enggak usah malu, enggak usah ditutup-tutupi. Dengan banyak orang yang tahu, banyak orang mendoakan untuk kesembuhan kita, betul? Nah, begitu. Ya, buat contoh misalnya saya punya penyakit asma. Saya enggak mau saya punya anak nanti asma juga, maka enggak usah punya anak.
Ini salah satu alasan mereka. Oh, yang punya riwayat diabetes, kencing manis, saya enggak mau menyakiti keturunan saya, mendingan enggak usah punya anak daripada keturunan saya juga diabetes. Alasan mereka. Jadi sangat sempit cara berpikirnya. Ya. Yang kedua, masalah finansial. Ini kan bertentangan dengan filosofi Jawa. Banyak anak, banyak. Orang barat takut, Pak. Karena alasan finansial mereka memilih tidak punya anak. Pikirannya kalau punya anak harus ngopeni. Harus mengasuh, membiayai pendidikannya, membiayai hidupnya. Maka mereka tidak ingin punya anak. Lawang jenengan kadang-kadang yang punya anak saja nek metu jengkele. Ya. Halo. Terutama yang diuji oleh Allah dengan anak-anak yang tidak berbakti gitu. Ya Bu ya. Ketika panjenengan diuji oleh Allah dengan anak-anak yang tidak berbakti, anak-anak yang tidak soleh, kadang-kadang muncul emosi apa tidak? Kadang-kadang muncul jengkel. Pernah nggak terungkap? Ngerti yo tak lebak ke maneh. Emang bisa? Yang ketiga, kurangnya akses untuk mendukung jaringan dan sumber daya. Yang keempat, ketakutan bahwa aktivitas seksual akan berkurang. Dianggap kalau punya anak ini akan mengganggu aktivitas seksual suami istri. Ini cara berpikir orang barat, Pak. Ya. Kemudian apa? Kelima, ketakutan akan perubahan fisik akibat kehamilan. Blorot kabeh. Turun mesin. Apalagi anaknya sudah lebih dari 5. Karena ada itu mak-mak yang lenjehnya, Masya Allah. Aku enggak mau punya anak. Kalau mau punya anak enggak mau normal, pakai SC saja gitu kan. Ini cara berpikir mereka, Pak. Takut terjadi perubahan fisik ketika harus melahirkan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini racun. Tapi di perkotaan ya, ini sudah banyak yang teracuni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orientasi karir. Ada orang-orang tertentu karena mengejar karir, ya. Ada yang kadang-kadang berpikir takut alasannya dosa. Daripada saya punya anak tapi tidak bisa ngopeni, saya dosa. Itu yang punya anak terus dititip-titipkan itu merasa dosa enggak? Jawab. Waktu nikah yang menikahkan orang tua, yang membiayai orang tua. Dari mulai sekolah orang tua, kuliah orang tua, nikah orang tua. Nikah punya anak, pembantunya orang tua. Merasa dosa enggak? Ayo jawab. Merasa dosa enggak? Dosa kok dilakoni. Kepepet. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka mereka melihat itu dijadikan alasan. Orang-orang barat begitu. Daripada punya anak tapi saya nitipkan, saya nyusahkan, mending tidak punya sekalian. Yang ketujuh, keyakinan akan kondisi bumi yang terus memburuk ke arah negatif sehingga menolak untuk membawa seorang anak dalam situasi yang kian memburuk. Daripada anak ya yang dimiliki kemudian terbawa ke situasi yang buruk, maka mereka berprinsip lebih baik tidak punya anak. Kedelapan, kesadaran akan ketidakmampuannya untuk menjadi orang tua yang sabar, bertanggung jawab. Ada yang begitu, Pak. Alasannya begitu. Daripada saya
tidak bisa amanah, tidak bisa tanggung jawab ketika diberi keturunan. Mending saya child free, kan begitu. Mending saya tidak usah punya anak. Ini racun, ini pikiran berbahaya, ini bertentangan dengan cara berpikir agama Islam. Maka kita harus melawan, kita harus bangkit, kita harus merdekakan pikiran kita. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada penelitian yang kesimpulan dari penelitian itu, tingkat pendidikan seorang wanita menjadi faktor paling penting dalam menentukan apakah dia memutuskan mau punya anak atau tidak. Tingkat pendidikan, ya, itu menjadi faktor terpenting. Makin tinggi pendidikan, makin sedikit keinginannya untuk memiliki anak. Kalau dulu itu orang tua kita, ibu-ibu kita, karena pendidikannya SD, SR ya Bu ya, anaknya kemprubut. Ya, ada istilah kesundulan. Isik nusoni, tiba-tiba hamil lagi, dan bapaknya punya semangat. Sekarang aneh-aneh ini sekarang ini. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi secara keseluruhan pasangan yang child free itu rata-rata mereka yang pendidikannya tinggi, ya. Sehingga mereka cenderung mengejar karir, dan itu satu paket dengan pasangannya, ya. Maka mereka sekalipun pendidikannya tinggi, religiusitas, pemahaman keagamaannya sangat kurang. Dan mereka menyempal dari apa? Menyempal dari aturan peran gender yang umum dan konvensional. Ini hal semacam ini saja kalau orang barat diteliti, Pak, betul-betul ada penelitiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat kembali tujuan pernikahan. Untuk apa? Membentengi pemikiran kita, keyakinan kita dari pengaruh racun child free. Pertama, kita kembali ingat tujuan pernikahan di dalam Islam. Salah satunya, ini bukan satu-satunya, karena ada tujuan yang lain, ingin mendapatkan ketenangan. Sakinah itu ketenangan, mawaddah ingin mendapatkan kasih sayang, warahmah ingin mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Maka salah satu daripada tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan. Allah berfirman, "Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Maka sekarang campuri mereka, pasangan hidupmu, dan ikutilah apa yang telah ditetapkan untukmu. Ini perintah Allah. Ya, ini perintah Allah. Ayat ini kalau kita lihat tafsirnya, makna daripada makataballahu lakum, makataballahu lakum, apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian adalah memperoleh keturunan. Ya, apa yang ditetapkan oleh kalian adalah untuk memperoleh keturunan. Saya yang sudah punya anak 2 laki-laki semua, ketika lihat anak kecil yang perempuan itu masih pingin, Pak, nek bisa tak jaluk. Iya, padahal sudah punya anak, ya, 2 laki-laki semua, karena belum punya yang perempuan pingin, ya. Sementara mereka gak mau tahu apa anak laki-laki, anak perempuan, programnya child free, ya. Programnya apa? Child free. Mereka tidak ingin punya anak.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat tadi ya, fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, kata dalam ayat ma kataballahu lakum diartikan bahwa tujuan daripada hubungan suami istri itu adalah untuk memperoleh keturunan. Maka orang program sampai-sampai yang sudah, mohon maaf, ketika dokter sudah memberitahukan, Bu ini agak sulit, dia tetap berusaha berapapun biaya yang dikeluarkan, sehingga muncul istilah bayi tabung. Ini nggak ada di PTM. Di PTM kan tabungan hari raya. Ini tabungan bayi, Pak. Ya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu alasan menikah, yaitu untuk meraih keturunan. Maka kalau kita lihat hadis, ya, hadis ini an Mu'aqqil ibni Yasar qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan data hasabin wa jamal wa innaha la talid afa ata'azzawwajuha qala la thumma atahu tsaniyah, ya, thumma atahu tsaniyah fanahahu thumma atahu tsalitsah faqala tazawwajul wadud al-walud fa inni makathiru bikumul umam. Ada seorang laki-laki, kata Muhammad bin Mu'aqqil ibni Yasar, datang kepada Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah, faqala inni asabtu mar'atan dzata hasabin wa jamalin wa innaha la talid afa atazawwajuha. Dari Mu'aqqil bin Yasar, ia berkata, ada seorang menghadap kepada Nabi. Ia berkata, ya Rasulullah, aku menyukai seorang wanita yang terhormat kedudukannya, cantik parasnya, namun sayang wanita itu tidak memiliki keturunan. Parasnya cantik, kehormatannya tinggi, tapi tidak punya keturunan. Minta izin kepada Rasulullah, apakah boleh aku menikah dengannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, jangan. Pulang dia. Dapat jawaban begitu, pulang. Kecewa enggak kira-kira? Kecewa enggak? Sudah seneng loh. Kecewa, jenengan seneng dengan baju ini, ketika mau beli kata suami, jangan. Kecewa enggak? Tapi dia nggak putus asa, dia datang yang kedua. Sampaikan lagi keinginannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku senang sama wanita yang parasnya cantik, lagi punya kehormatan, tapi dia tidak punya keturunan ya Rasulullah. Bolehkah aku menikah dengannya? Kata Nabi apa? Yang kedua masih dijawab sama. Kemudian dia mendatangi Nabi lagi di kali yang ketiga. Dia datang, ya Rasulullah, aku mencintai seorang wanita yang cantik parasnya dan tinggi kedudukannya. Maka Nabi menjawab, bukan tidak dengan kata jangan, tapi Nabi menjawab dengan kalimat ini, tazawwajul wadud al-walud fa inni makathiru bikumul umam. Apa kata Nabi? Nikailah wanita yang penyayang, yang subur dan punya keturunan, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat nanti. Mohon maaf, hadis ini bukan untuk mengecilkan mereka yang tidak punya keturunan, karena nanti Rasulullah memberikan janji yang luar biasa bagi mereka yang ditakdirkan sudah menikah tapi tidak mendapat keturunan. Ada janji yang indah bagi mereka di akhirat. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus yakin. Kita lebih yakin dengan firman Allah daripada kekhawatiran orang-orang kafir yang mereka takut masalah rezeki buat anak mereka, alasan finansial. Kenapa? Karena
Sebelum menikah pun Allah sudah memberitahukan kepada kita, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ibu-ibu coba diingat, bapak-bapak diingat, yang sekarang suami istri hadir di sini. Dulu zaman nikah, sebelum nikah, saat nikah, dan setelah nikah, ada perbedaan enggak rizkinya? Ada perbedaan apa tidak? Ada. Allah yang janji. Maka ini jomblo, mana jomblo? Angkat tangan. Bujang, angkat tangan. Disuruh nikah takut miskin, kamu nggak yakin dengan firman Allah. Yang sudah nikah takut punya anak, karena takut nggak bisa ngasih makan, nggak percaya sama firman Allah. Terus ikut pemikiran kelompok child free tadi, teolog Kristen tadi. Naudzubillah min dzalik. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Saya ingin panjenengan ikuti bacaan ini dengan penuh keyakinan dan intonasi yang mantap. Ikuti apa yang akan saya baca. Siap ya? Ngaji itu yang semangat. Ya. Ikuti Pak. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Yakin ya? Nggak ada keraguan ya? Program anak lagi. Lu yang masih produktif. Saya ini masih konsultasi terus dengan salah seorang dokter kandungan. Padahal istri saya dan saya usianya sudah 47. Tapi semangat istri pingin punya anak enggak kendor. Ketemu dokter yang juga luar biasa. Ustadz, selagi ada suaminya, gitu ya, selagi belum monopause, lanjutkan. Ini dokter keren Pak. Ya. Lah kalau saya kekhawatiran ada karena faktor kesehatan. Ketika faktor kesehatan terjawab oleh dokter, semangat. Begitu. Masih muda kok. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata, binatang saja itu dijamin rizkinya oleh Allah. Binatang saja dijamin rizkinya oleh Allah, apalagi manusia. Maka jangan ikuti program-program child free ini. Ya, takut nggak bisa ngasih makan anak, takut nggak bisa memberikan pendidikan yang terbaik. Bismillah, kepedulian umat Islam akan membantu, Pak. Siapa yang anaknya pengen pesantren tahfidz gratis 3 tahun, daftar ke saya. Gratis tis mondoknya, makan minumnya gratis tis. Ada? Jangan khawatir Pak.
lembaga zakat luar biasa. Ya. Bismillah. Kenapa kemudian ada yang terlantar? Karena kurang informasi. Betul? Karena kurang informasi, aksesnya untuk mendapatkan layanan itu tersumbat. Ya. Mohon maaf, Lazis Muhammadiyah itu tidak hanya membantu orang yang kena musibah, biaya pendidikan, biaya melahirkan aja kalau memang betul-betul tidak punya akan dibantu kok. Biaya pemakaman kalau betul-betul tidak punya dibantu. Kita satu tubuh Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang punya tetangga kekurangan, ya perhatikan. Kalau kita tidak bisa membantu secara pribadi, informasikan kepada lembaga zakat. Kan begitu Pak. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Menunjukkan kepedulian kita seperti itu. Ini dalam rangka membendung pemikiran child free ini Pak. Membendung pemikiran ini karena salah satu alasan mereka tadi apa? Masalah finansial, masalah kesehatan, masalah genetik dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalil yang lainnya yang jelas menentang pemikiran child free adalah tentang larangan membunuh anak karena takut miskin. Larangan membunuh anak karena takut miskin. Sementara orang-orang pengikut program child free tadi, salah satu alasannya karena takut ini. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aydan bin a'dham qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ay qala thumma an taqtula waladaka khasyatan ay ya'kula ma'ak qultu thumma ay qala thumma an tuzaniya halilatan jarika muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata, Sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa dosa yang paling besar? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu sendiri karena takut ia ikut makan bersamamu. Tapi kayaknya sekarang kebalik ya. Yang takut anaknya, takut orang tuanya ikut makan di rumah anak. Ini anak durhaka ini Pak. Dengerin yang masih begini, dengerin nih. Ya, ada orang tuanya dari kampung datang pengen nengok cucu. Sebelah, ibu jangan lama-lama di sini Pak, berasnya cepat habis. Ini mantu biadab, mantu durhaka. Ya, hati-hati. Anak durhaka yang begini. Apa yang dimiliki anak adalah milik orang tuanya. Halo? Jadi kalau anak punya mobil, orang tuanya pengen pakai mobil, ya jangan dilarang, jangan ditolak. Ada yang begitu nggak? Ada nggak yang begitu? Saya mulai panas ini Pak. Ada laporan masuk saya, orang tuanya sampai nangis-nangis di rumah saya. Saya suruh nasihati anaknya. Ini dosa besar Pak. Membunuh anak karena takut anak itu nanti makan bersamanya. Kemudian aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah dosa besar selain itu? Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Maka jangan sampai ini terjadi di kalangan Islam. Kalau agama lain itu bukan urusan kita. Mungkin bisa diurus tapi pakai kacamata hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini juga ada satu ayat yang mengingatkan kita, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Ini jaminan dari Allah. Maka para dokter, tenaga medis juga harus paham. Jangan tanpa alasan yang pasti kemudian nyuruh orang untuk melakukan apa, Bu? Yang dipotong, yang diikat, apa namanya, bukan kiret, di antara sekian banyak metode KB itu ada iya, wes pokoknya ya, back. Nah, menyedihkan Pak, orang pengen punya anak dipotong atau diikat biar nggak punya anak. Ya, naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat lain dalam surat Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum wa in qad lahum kana khit'an kabira. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut gak bisa ngasih makan. Allah jamin rizkinya kamu dan mereka. Dan jika terjadi pembunuhan kepada anak itu, maka kana khit'an kabira, ini dosa besar. Ini dosa besar. Naudzubillah, Pak. Jadi program ini bahaya banget. Ya. Saya mau tanya sama panjenengan, kira-kira di Pekalongan sudah ada pengikutnya apa belum? Kira-kira di Pekalongan sudah ada pengikutnya apa belum? Nanti diteliti. Maka azl saja, menumpahkan cairan sperma di luar tempatnya, itu dibahas oleh para ulama, hukumnya bagaimana? Ya, azlun anil mar'ah wa tazalaha lam yut walada. Azl dari wanita maksudnya menghindari diri dari adanya memiliki anak. Sehingga KB itu ada dua secara umum, yang diharamkan, yang diperbolehkan. Yang diharamkan itu apa? KB dalam rangka supaya tidak punya anak, itu haram hukumnya. Tapi kalau KB dalam rangka mengatur jarak anak, itu diperbolehkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azl, tentang KB, itu Nabi sempat menjawab apa? Dzalikal wa'dul khafi. Sebetulnya itu sama dengan pembunuhan tersembunyi. Sebetulnya itu sama dengan pembunuhan tersembunyi. Ya. Maka Bapak Ibu, saya berwasiat, ya, kampanyekan perlawanan terhadap program child free. Indonesia ini aneh-aneh, Pak. Ya, nikah beda agama dikampanyekan, nikah sesama jenis dikampanyekan, lesbi dikampanyekan, homo dikampanyekan, sekarang tidak punya anak dikampanyekan. Ini Indonesia, Pak. Serba boleh. Maka kalau kita yang punya peran, ya, punya kesempatan untuk berperan, tidak mengambil kesempatan ini, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidupnya kurang bermanfaat bagi umat. Mari kita lihat sisi negatif child free. Sisi negatif ini dari sudut pandang kacamata agama. Ya. Bapak Ibu, yang pertama, hilang kesempatan untuk mendapatkan amal jariah. Setiap orang tua pasti ingin didoakan anaknya, apalagi ketika sudah meninggal dunia, betul? Iya enggak?
Ada yang curhat ke saya, Ustadz, saya ini tidak punya anak. Yang saya sekarang bersama saya ini anak angkat. Nanti kalau saya meninggal dunia, Ustadz, apakah doa anak ini sampai ke saya? Padahal yang dimaksud idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min talatin, di antaranya waladun soleh, anak yang soleh, keturunan yang soleh. Bagaimana dengan anak ini? Sementara dalam hukum waris saja anak angkat tidak, secara nasab anak angkat juga bukan anaknya sendiri. Bagaimana doanya? Insya Allah doanya tetap sampai. Artinya doanya tetap diijabah. Kenapa? Doa sesama muslim. Kecuali yang diangkat beda agama. Ya, jenengan di masjid, dia di gereja, nggak sampai. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerugian besar orang-orang yang mengikuti program child free. Rugi besar. Ini ibu-ibu yang sudah sepuh, sudah jadi nenek ya, masih nggak doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabb? Masih nggak? Harus terus. Bahkan itu harus diawalkan sebelum doa-doa yang lain. Ya. Yang kedua, mendapat stigma buruk dari lingkungan, dari masyarakat yang masih memegang kuat prinsip banyak anak banyak rezeki. Ya. Jelas. Ya, dianggap orang tidak punya Tuhan, orang tidak punya ya yang maha pemberi rizki. Kemudian yang ketiga, silsilah keluarganya terputus. Ya kan? Child free ini kan memutus nasab. Ya. Kemudian yang keempat, bingung mewariskan hartanya. Bingung, dan ini sudah banyak lah bisa kita lihat. Terutama yang besar-besar ya perusahaannya. Bapak Ibu bingung siapa yang akan mewariskan hartanya, siapa yang akan menanggung hutangnya ketika sudah tidak ada. Kemudian gangguan psikologi di mana sering dapat seiring dengan bertambahnya usia, perasaan kesepian dapat berkembang. Kita yang punya anak, ibu-ibu yang punya anak, ketika anaknya menikah, ikut suaminya, ikut istrinya, jauh dari kita, ada nggak perasaan kesepian? Ada. Apalagi PPKM, anaknya nggak bisa datang, simbahnya nggak bisa ketemu. Itu saja sudah merasa kesepian. Ini cuman gagah-gagahan child free ketika masih pengantin baru, tuanya nanti rasakan. Wong yang punya anak saja Pak, ya Allah, bisa kita lihat di lingkungan kita, ya, di mana orang tuanya sudah harus pakai kursi roda, yang mestinya anak yang mendorong, yang dorong tetangganya kalau ke masjid. Ada nggak yang begitu? Maka harus kita tentang ini program ini Pak. Ya, gangguan itu akan muncul nanti. Kemudian hidup tanpa anak berpotensi pengaruh buruk dalam masalah kesehatan. Ya, itu jelas. Kemudian pasutri tidak memiliki orang yang bisa diandalkan untuk merawat di masa tuanya. Yang diingat itu masa tua Pak. Mulai jangan kejem-kejem sama anak. Besok kalau kita tua, kita minta gendeng anak, kita minta dituntun anak. Kita kemana-kemana mau ngaji yang boncengkan anak. Ini keuntungan Pak. Tentu tidak spontan, kita harus mendidik dengan pendidikan agama. 8, jelas tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Karena ini program Barat. Ini dari teolog Kristen yang pertama memunculkan. Sekarang pengikutnya dari Islam. Kemudian apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak merasakan kesempatan mendapat penyejuk mata, qurratu a'yun. Padahal doa kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kita tentang ya, program ini kita tentang ya. Kita kampanyekan, kita sosialisasikan, ini program yang berbahaya bagi umat Islam. Ya. Kita suruh program KB, ini ada program begini. Ini memang bukan dari pemerintah, bukan. Tapi ada LSM yang mengkampanyekan ini di kalangan kaum muslimin. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang disponsori oleh lembaga-lembaga finansial dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk Bapak Ibu yang sudah menikah bertahun-tahun memang tidak diberi keturunan oleh Allah, tapi keinginan punya anak itu ada, kemauan punya anak itu ada, karena itu adalah salah satu tujuan nikah. Saya bacakan hadis Nabi yang sahih, hadis yang hasan ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu idastahal walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yastahi. Seorang mukmin bila menginginkan anak setelah menikah namun tidak dikarunia anak sampai usia lanjut, sampai meninggal dunia, di surga ia akan mengandungnya, menyusuinya, dan tumbuh besar dalam sekejap sebagaimana ia menginginkannya ketika di dunia. Maka sabar, ada rencana indah yang Allah berikan kepada mereka yang belum dikasih keturunan, atau mereka yang tidak dikasih keturunan. Tidak boleh suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, tidak boleh. Sabar, Allah janjikan Allah akan menyediakan keturunannya di surga. Ini Islam, agama yang solutif. Ya, maka bismillah. Ya, ibu-ibu Aisyah, Nasihatul Aisyah, ya, kampanyekan di kalangan perempuan. Bapak-bapak Muhammadiyah, kemudian pemuda Muhammadiyah, kampanyekan di kalangan laki-laki. Tolak ya program kampanye child free, ya, menikah tanpa keinginan untuk memiliki keturunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamnya sudah jam 7.19. Masih ada sisa waktu atau sudah habis? Habis nggih? Habis, nggak usah ada tanya jawab nggih. Tadi kan panjenengan sudah dapat tugas untuk kampanye di rumah nanti. Habis ini catatannya dibuka, kampanye di rumah. Ya, kita harus tolak ini program-program. Ini program Kristen kok. Ya, tapi kenapa sampai di kalangan kaum muslimin? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keturunan yang banyak, soleh dan solehah, sehingga menjadi qurratu a'yunina, penyejuk mata bagi kita di masa tua. Mari kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.